Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika teknik. Kita sampai ke bab berikutnya setelah kita menyelesaikan persamaan diferensial order 1 dan persamaan diferensial order 2 pekan lalu. Hari ini kita akan mulai untuk masuk ke chapter transformasi Laplace, kemudian nanti diikuti oleh inverse transformasi Laplace. Transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace ini merupakan materi sebelum UTS. Jadi nanti setelah UTS baru kita masuk ke Fourier dan transformasi Z. Untuk di Departemen Teknik Elektro, transformasi Laplace ini sangat banyak digunakan dalam aplikasi baik itu riset maupun dalam kuliah-kuliah tingkat atas, karena dengan menggunakan transformasi Laplace, kita banyak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau permasalahan dalam bidang sinyal, baik itu untuk bidang tenaga listrik, telekomunikasi, baik komputer, elektronika, sampai kendali, membutuhkan kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang sinyal dan sistem. Nah, salah satu tools yang sangat bermanfaat adalah transformasi Laplace. Apa itu transformasi Laplace? Nah, kita akan masuk ke definisi berikutnya dari transformasi Laplace. Jadi, transformasi, baik itu nanti kita akan bicara hari ini, transformasi Laplace, maupun nanti transformasi Z, maupun transformasi Fourier, tujuannya adalah mereka merupakan konversi matematik yang bertujuan untuk mengubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain, sehingga kita bisa mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Apapun itu, baik itu Laplace, apa yang akan diubah dari domain satu ke domain yang lain. Domain itu misalnya kita sedang bermain di frekuensi, punya sinyal frekuensi, misalnya suara manusia dari 20 Hz sampai 20 kHz, kita ingin jika dia digambarkan dalam bentuk domain waktu, maka akan sangat susah untuk melihat frekuensi yang dominan di suara seseorang. Akan tetapi kalau misalnya kita mengubah dia menjadi transformasi dalam domain frekuensi, maka kita akan dengan mudah untuk memisahkan frekuensi yang dominan, atau orang ini termasuk orang yang misalnya mempunyai frekuensi pita suara yang tinggi, rendah, dan seterusnya, amplitudonya dan seterusnya. Itu akan sangat mudah ketika kita mengubah sinyal suara manusia itu dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, ketika kita memindahkan sesuatu dari satu domain ke domain yang lain, misalnya dari domain waktu ke domain frekuensi, maka setelah kita menyelesaikannya, mendapatkan satu solusi dari permasalahan itu, maka kita bisa mengembalikan lagi ke domain asalnya. Maka kalau misalnya Anda lihat di sini, di slide ini, maka kita bisa mentransformasikan dari satu bentuk domain ini transform untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematis. Kemudian setelah kita mendapatkan solusinya, kita bisa memindahkan lagi ke domain yang awal, maka disebut dengan inverse transform. Oke. Dari inverse transform ini, maka kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan dalam domain yang sama dengan domain awalnya. Misalnya dari domain waktu, untuk mempermudah kita transformasi. Misalnya awalnya dari domain waktu di sini, kita transformasi dia menjadi domain frekuensi. Kemudian kita dapat solusinya di domain, berarti solusinya di mana? Solusinya ada di domain frekuensi. Kemudian kita perlu balikin lagi misalnya ke di inverse, dari domain frekuensi kita kembalikan lagi ke domain waktu, sehingga solusi awalnya masalahnya itu tadi ada di domain waktu, kita kembalikan lagi solusinya di domain waktu. Maka itu adalah transformasi atau inverse transformasi. Nah, dalam transformasi Laplace biasanya, dan ini yang akan kita lakukan adalah kita mempunyai masalah dalam domain waktu. Maka kita perlu mengubah dia menjadi bentuk lain dalam domain yang lain,
dalam hal ini adalah domain S. Kemudian kita akan mendapatkan solusi. Solusinya itu berarti dalam domain S. Kemudian kita kembalikan lagi dari domain S, di inverse menjadi domain waktu lagi. Nah, transformasi yang lain, ada transformasi Fourier, akan kita bahas, dan transformasi Z juga akan kita bahas setelah TS, kemudian ada wave flat, dan seterusnya. Nah, dalam time domain, sebenarnya kalau misalnya Anda cermati di kuliah yang sebelumnya, misalnya permasalahan di bidang rangkaian satu sirkuit, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan diferensial. Diferensial baik itu order 1 maupun order 2. 2 pekan lalu kita sudah diskusikan banyak solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam order 1 maupun order 2. Nah, di sini di transformasi Laplace, awalnya dia adalah time domain, kemudian kita bisa misalnya permasalahan itu merupakan dia linear differential equation atau persamaan diferensial yang linear, kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan diferensial. Baik, untuk mendapatkan satu solusi, maka kita dapat solusi. Solusinya adalah dalam domain waktu. Nah, jika kita menggunakan transformasi Laplace, apa yang kita lakukan? Misalnya kita mempunyai suatu permasalahan, dan permasalahan itu bisa kita dekati dengan menggunakan persamaan diferensial linear. Kemudian kita ubah dengan menggunakan transformasi Laplace. Kemudian maka hasilnya di sini dari persamaan diferensial linear tadi menjadi persamaan transformasi Laplace, persamaan diferensial linear yang sudah ditransformasikan Laplace dalam domain S. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan kaidah aljabar, kita dapat solusi Laplace-nya, kemudian kita inverse, kita jadikan lagi dalam domain waktu. Nah, domain Laplace atau disebut juga kompleks domain frekuensi kompleks atau S ya. Oke, jadi kira-kira ini yang akan kita pelajari atau kita diskusikan. Jadi awalnya adalah kita harus bisa memodelkan. Memodelkan apa yang kita modelkan? Permasalahan yang kita hadapi dengan menggunakan satu persamaan diferensial linear. Misalnya kita punya permasalahan di bidang rangkaian seperti soal-soal yang sebelumnya. Kemudian kita dekati dengan pendekatan-pendekatan rangkaian, kaidah-kaidah yang sudah Anda pelajari. Kemudian dari hasil persamaan matematis yang sudah Anda dapatkan, kita bisa ubah dia menjadi domain S. Kemudian dengan kaidah aljabar, kita jadikan solusi Laplace, kemudian kita kembalikan lagi dalam domain. Maka muncul pertanyaan, ketika kita ubah satu persamaan diferensial linear menjadi transformasi Laplace, justru itu kan membutuhkan waktu yang panjang, karena harus diubah menjadi Laplace dulu, diubah menjadi domain S dulu, kemudian jadikan solusi dalam Laplace, balikin lagi ke time. Bagaimana kalau misalnya kita langsung saja dari persamaan diferensial linear menjadi solusi dalam domain waktu, seperti yang kita pelajari kemarin di PD order 1 maupun PD order 2. Nah, Anda perlu ingat bahwa ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial, kadang-kadang persamaan yang kita dapatkan itu kadang-kadang susah untuk mendapatkan satu solusi. Anda mungkin masih ingat di order 1 misalnya bilangan kompleks, di order 2 bilangan kompleks. Itu lumayan step-nya untuk bisa mendapatkan dua solusi dari suatu persamaan diferensial. Nah, Anda akan melihat di transformasi Laplace bahwa itu akan sangat mudah didekati permasalahan-permasalahan yang untuk mendapatkan solusinya di persamaan diferensial itu susah, di Laplace itu jauh lebih mudah. Oke, misalnya kasus seperti ini. Misalnya kita punya Vin, ini Vin tegangan input ya, kemudian ada arus yang masuk Ein, kemudian di sini ada kapasitor 2 farad, kemudian resistor 1 ohm, 3 ohm dikoneksikan paralel dengan induktor 4 Henry. Sekarang, kalau misalnya kita selesaikan dia dengan menggunakan persamaan diferensial, maka kita harus
mengubah semua parameter-parameter ini dalam domain waktu, kemudian nanti Anda akan dapati di situ ada turunan, kemudian ada integral, dan itu lumayan panjang waktunya untuk menguraikannya menjadi satu bentuk yang sama sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Nah, dengan menggunakan Laplace, Anda lihat, pertama kali yang bisa kita lakukan adalah kita gunakan kaidah ini. Input impedance yang masuk, Zin, itu berarti input impedance-nya, sama dengan Vin dibagi Iin. Vin adalah tegangan inputan, dan Iin adalah arus yang masuk, ya. Jadi Zin sama dengan Vin dibagi Iin. Oke, ini kaidah yang umum ya. Z, impedance, itu kan terdiri dari apa? R, XL, dan XC, ya. Lupa ya impedance, ya. Jadi ada R, itu resistansi, XL itu impedansi induktif, reaktansi induktif, XC adalah reaktansi kapasitif. Nah, Z itu sama dengan V dibagi I. Berarti kalau Zin, input impedance, sama dengan Vin dibagi Iin, ya. Nah, karena rangkaian ini terdiri dari 3 buah komponen pasif elektronika, ada kapasitor di sini, kemudian ada resistor, ada induktor, maka kita harus menggunakan ketiga pasif rangkaian tadi menjadi satu bentuk impedansi. Nah, kalau misalnya kita bermain dalam domain waktu, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita harus menentukan XC-nya berapa di sini, kemudian XL-nya berapa di sini, ya. Kemudian kita seri, paralel, dan seterusnya. Itu sementara XC itu adalah 1/J omega C, ya. Kalau XL adalah J omega L. Nah, di sini ketika kita menggunakan Laplace, maka yang kita lakukan adalah kita ubah XL sama XC dalam domain S. Maka Zin itu sama dengan, kalau kita lihat, itu adalah sebentar, saya hapus dulu. Oke, Zin itu adalah ini kan paralel, ya. Ini paralel, jadi kita paralelkan antara induktor dengan resistor. Maka ini seri, jadi seri, ini paralelkan, kemudian diseri lagi sama ini. Jadi ini adalah XC 1/2S. Jadi mana 1/2S nanti kita akan bahas. Ini adalah paralel antara induktor dengan resistor, 1 paralel dengan 4S. Kemudian yang terakhir ini adalah XL paralel dengan R, dan yang terakhir adalah R juga. Jadi bisa kita selesaikan 1/2S ditambah 4S dibagi 1 plus 4S ditambah 3. Sehingga Vin sama dengan 1/2S ditambah 4S per 1 plus 4S ditambah 3 kali Iin S. Nah, dari sini kemudian kalau misalnya kita punya nilai awal untuk induktor sama kapasitor, kemudian kita bisa ubah, nanti kita bisa kembalikan lagi dalam domain waktu untuk mendapatkan berapa nilai Vin-nya misalnya, atau berapa Iin-nya. Ya, semudah ini. Kalau coba bayangkan kalau misalnya Anda harus menyelesaikan dengan menggunakan persamaan diferensial. Maka kita harus mengubah dulu, misalnya dengan menggunakan kaidah hukum Kirchhoff. Jumlah tegangan dalam loop tertutup adalah sama dengan 0. Maka kita harus pakai VC ditambah VR tambah VR itu sama dengan Vin, gitu ya. Dan seterusnya. VC itu adalah integral, dan seterusnya VR. Ya, maka akan jauh lebih susah dan lebih mudah dengan menggunakan transformasi Laplace seperti ini. Meskipun kalau misalnya Anda sudah belajar persamaan diferensial, maka juga Anda harus bisa menguasai itu dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan persamaan diferensial. Oke, misalnya kasus yang lain seperti ini. Ini juga misalnya kita punya Vin, V-nya seperti ini, VR, ya. VR di sini Vin.
ada R, kemudian ada C, berapa nilai VT-nya misalnya. Kita juga bisa menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikannya. Anda juga bisa kalau mau mencoba menggunakan persamaan diferensial. Oke, jadi transformasi Laplace biasanya digunakan untuk waktu kontinu. Kalau sinyal diskrit nanti kita menggunakan transformasi Z. Jadi Laplace dari Ft adalah fungsi dalam domain waktu, itu adalah Fs, F besar S. Itu berarti fungsi dalam domain S. Itu sama dengan integral dari 0 sampai tidak hingga Ft kali E pangkat min St kali dt. Jadi ini adalah cara untuk mengubah dari domain waktu ke domain S. Nah, Ft kalau kita transformasikan menjadi domain S, Fs. Kemudian dia merupakan fungsi yang kita ubah, dia merupakan persamaan diferensial linier atau LDE. Kemudian nanti kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan aljabar dan dia merupakan fungsi kontinu. Nah, nanti fungsi yang diskrit atau sistem diskrit akan digunakan transformasi Z. Oke, nah ini adalah bilangan kompleks yang nanti akan banyak kita pakai. Jangan Anda lupakan ini. Jadi misalnya ini seperti ini. Ini ada x-axis, real axis, kemudian ini ada imaginary axis. Nah, ini kita biasa gunakan ini untuk menentukan impedansi. Kalau yang di real axis itu adalah R ya. Kalau di imaginary axis, yang imajiner itu adalah XL sama XC. XL itu ada yang positif, XC itu yang negatif di sini ya. Nah, impedans atau Zin atau di sini U sama dengan X ditambah JY. Ya, kalau di bawah negatif berarti U sama dengan X min JY. Kemudian berapa sudut U, ini kan U ya, berapa sudutnya sama dengan theta sama dengan arkes tangan Y dibagi X. Berapa nilai U, berapa magnitudenya U? Magnitudenya U adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Demikian juga untuk yang negatif. Nah, maka kembali ke sini, tadi fungsi dalam domain waktu, kalau kita transformasikan dalam domain S menjadi seperti ini, integral dari 0 sampai tidak hingga Ft kali E pangkat min St kali dt. Nah, kalau di inverse, nanti kita akan bahas inverse setelah kita selesaikan transformasi Laplace, maka inverse-nya dari domain S sama dengan Ft sama dengan 1 dibagi 2V kali J integral dari tau min J tidak hingga sampai tau plus J tidak hingga Fs kali E pangkat Ts kali ds. Atau E pangkat St kali ds. Oke, yang pertama ada beberapa yang biasa kita gunakan dalam sinyal. Misalnya yang pertama adalah unit step. Nah, fungsi unit step yang gini ya, jadi kecil. Oke, yang pertama adalah fungsi unit step. Unit step itu seperti ini ya, ketika 0, kemudian dia baru, ini unit step, ini X, ini Y, ini unit step, ini UT. Ini saya hapus. Oke, ini UT seperti ini. Ini unit step. Maka Laplace dari unit step adalah, kalau kita lihat, maka nilainya misalnya dia satuannya adalah 1. Berarti integral dari 0 sampai tidak hingga Ft, tadi kan Laplace dari Ft itu sama dengan integral dari 0 sampai tidak hingga Ft kali E pangkat min St kali dt, seperti ini ya. Jadi kita ganti Ft-nya dengan 1. Untuk fungsi unit step, Ft-nya sama dengan 1 untuk semua nilai dari 0 sampai tidak hingga. Jadi integral dari 0 sampai tidak hingga 1 kali E pangkat min St kali dt. Sama dengan min 1 dibagi S kali E pangkat min St,
dari 0 sampai tidak hingga, maka kita dapat Laplace dari UT adalah 1 per S. Maka untuk unit step itu biasa digunakan misalnya seperti baterai kalau di tegangan ya, di rangkaian listrik. Maka fungsi unit step adalah 1 per S. Misalnya kita punya tegangan baterai 10 volt, maka 10 dikali 1 per S. Itu adalah transformasi Laplace-nya. Kemudian impuls. Nah, impuls seperti ini, ketika T0 dia baru ada impulsnya, baru ada sinyalnya seperti ini. Maka fungsi Laplace dari unit impuls secara matematik nilainya impuls dari T min T0 sama dengan 0 ketika T tidak sama dengan 0. Kemudian integral dari T0 min E, integral T0 plus E, tau T min T0 kali dt itu sama dengan 1. Itu adalah secara matematik untuk merepresentasikan unit impuls. Nah, unit impuls ini merupakan salah satu properti atau salah satu tools yang sangat penting untuk nanti kita shifting atau misalnya kita ingin membuat satu sampling. Nah, beberapa ini adalah yang penting dalam nanti ketika kita menggunakan shifting atau menggunakan sampling. Jadi, integral dari T1 sampai T2, Ft dikali fungsi impulsnya, tau T min T0 kali dt, itu sama dengan Ft0. Ketika T1 kurang dari T0 kurang dari T2, dan 0 ketika T0 kurang dari T1 dan T0 lebih besar daripada T2. Ini adalah properti yang nanti sangat penting ketika kita menggunakan unit impuls untuk sampling maupun untuk shifting. Nah, untuk kasus yang umum ketika kita mempunyai satu fungsi impuls, Ft sama dengan impuls T, seperti atau tau T seperti ini, maka Laplace dari unit impuls sama integral dari 0 sampai 3 hingga tau T, E pangkat min ST dt sama dengan E pangkat min 0 kali S sama dengan 1. Jadi Laplace dari unit impuls adalah 1. Tadi kalau Laplace dari UT, unit step itu adalah 1 per S. Maka yang perlu diingat adalah ketika kita punya satu fungsi dalam domain waktu, maka dia biasanya akan punya pasangan fungsi dalam domain S. Itu artinya bahwa setiap Ft dia punya Fs yang unik, dan setiap Fs atau fungsi dalam domain S dia mempunyai Ft yang unik. Oke, maka kita harus mengingat-ingat beberapa pasangan yang akan sering kita gunakan di sini dalam menyelesaikan permasalahan di bidang elektro terutama. Beberapa hal seperti unit impuls, kemudian nanti unit step, dan seterusnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mempunyai satu fungsi misalnya. Fungsi itu adalah Ft-nya sama dengan E pangkat min AT kali UT. Maka bagaimana cara kita melaplaskan? Melaplaskan adalah dari integral dari 0 sampai 3 hingga E pangkat min AT UT kali E pangkat min ST. Oke, untuk itu E pangkat min AT kali UT itu bisa kita tulis menjadi E pangkat min AT, sehingga E pangkat min AT kali E pangkat min ST. Sehingga integral dari 0 sampai tidak hingga, ini nggak ada E-nya ya, tidak hingga, kali E pangkat min S plus A kali T. Sehingga Laplace-nya adalah min E pangkat min ST dibagi S plus A untuk 0 sampai tidak hingga. Sehingga hasilnya adalah 1 per S plus A. Sehingga transformasi Laplace dari E pangkat min AT kali UT adalah 1 per S plus A. A-nya yang mana? A-nya yang pangkat ini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ketika kita punya fungsi yang lain, T kali UT, maka Laplace-nya adalah integral dari 0 sampai tidak hingga T kali E pangkat min ST dt. Kemudian kita menggunakan kaidah
integral parsial, integral dari 0 sampai 3 hingga u dv itu sama dengan uv 0 sampai 3 hingga min integral 0 sampai 3 hingga v kali du, di mana u sama dengan t dan dv itu sama dengan e pangkat min st kali dt. Sehingga kalau kita selesaikan ini, untuk kasus ini, maka kita dapat integral atau Laplace dari T kali UT sama dengan 1 per S kuadrat. Oke, kemudian cosinus omega T. Nah, cosinus omega T kita bisa tuliskan dengan ini. Cosinus omega T adalah secara matematis kita juga bisa tuliskan E pangkat J omega T ditambah E pangkat min J omega T dibagi 2. Sehingga Laplace dari cosinus omega T adalah integral dari 0 sampai 3 hingga E pangkat J omega T plus E pangkat min J omega T per 2 dikali E pangkat min ST dt. Sehingga kalau kita integralkan sama dengan setengah kali 1 per S min J omega plus 1 per S plus J omega. Berarti adalah S per S kuadrat plus omega kuadrat. Sehingga cosinus omega T UT itu sama dengan S per S kuadrat plus omega kuadrat. Oke. Oke, ini tim. Oke. Kemudian berikutnya adalah time shift. Oke, ketika kita punya fungsi, misalnya kita ingin men-shift atau menggeser fungsinya, misalnya dari lab f dari t min a. Jadi kita geser fungsinya dari ft dari t ke a, maka Laplace dari ft min a u t min a sama dengan integral dari a sampai tidak hingga f kali t min a kali e pangkat min st. Maka di sini adalah kita asumsikan x sama dengan t min a, sehingga dx sama dengan dt, dan t sama dengan x plus a. Karena t itu sama dengan a, maka x sama dengan 0. Sehingga saat t sama dengan tidak hingga, maka x sama dengan tidak hingga. Sehingga integral dari 0 sampai tidak hingga fx, di mana x-nya adalah t min a ya, e pangkat min s kali x plus a kali dx sama dengan e pangkat min as integral 0 sampai tidak hingga fx kali e pangkat min sx kali dx. Sehingga Laplace dari ft min a kali u kali t min a sama dengan e pangkat min as kali fs. Fs-nya mana? Fs-nya adalah transformasi Laplace dari ft. Ya, ft-nya misalnya Anda punya ft berapa, maka kita transformasi Laplace kita dapat fs. Kemudian berikutnya frekuensi shift. Misalnya kita punya fungsi Laplace dari e pangkat min at kali ft sama dengan integral dari 0 sampai tidak hingga e pangkat min at kali ft kali e pangkat min st kali dt. Sehingga ini kita selesaikan integral dari 0 sampai tidak hingga ft kali e pangkat min s plus a kali t dt sama dengan f kali s plus a. Sehingga Laplace dari e pangkat min at kali ft itu sama dengan f kali fs plus a. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan frekuensi shift, tentukan Laplace dari e pangkat min at cosinus omega t. Maka dalam kasus ini, ft-nya apa? Ft-nya adalah cosinus omega t, sehingga fs-nya sama dengan s per tadi s kuadrat plus omega kuadrat. Dan f, s plus a tinggal ganti, yang tadinya s-nya nggak ada apa-apa karena nggak ada belak di domainnya domain s, sekarang s plus a tinggal kita tambahin. S plus A dibagi S plus A kuadrat ditambah omega kuadrat. Maka Laplace dari E pangkat min AT cosinus omega T sama dengan S plus A per S plus A kuadrat ditambah omega kuadrat. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai pergeseran frekuensi dan pergeseran waktu. Kita akan lanjutkan untuk
fungsi-fungsi yang lain seperti integral, diferensial, dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga jelas penjelasan di awal tentang transformasi Laplace. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.